Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iskandar, mahasiswa baru Hukum Keluarga Islam semester 1 kelas 1B dengan nomor NIM 120 50. Di sini saya akan menyimpulkan hasil dari kuliah saya selama 7 pertemuan bersama Bapak Miskari selaku pengangkuh dosen ulumul hadis. Di sini saya akan menyimpulkan mata kuliah yang saya dapat, mata kuliah ulumul hadis. Yang pertama, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Miskari karena atas beliaulah karena saya dapat sedikit mengerti isi dari materi yang beliau paparkan kepada saya. Oke, baik. Saya akan menyimpulkan materi dari pertemuan pertama dan hingga pertemuan ke-7. Yang pertama itu adalah sejarah perkembangan hadis yang terbagi menjadi 2, yaitu selama 40 tahun ke bawah. Yang kedua, pasca menjadi nabi selama menjadi rasul 23 tahun. Nah, periode pertama itu kenabian. Periode ini Ashar al-Akhwi wa at-takwin, masa turunnya wahyu dan pembentukan masyarakat Islam. Pada periode ini ulama menyatakan munculnya larangan-larangan dari Nabi karena adanya kekhawatiran bercampurnya Al-Quran dan Al-Hadis. Lalu yang kedua, larangan hanya diajukan kepada sahabat yang dikhawatirkan mencampurkan Al-Quran dan Al-Hadis. Tetapi ada beberapa sahadat yang diberi izin, Abdullah bin Amir bin Naas, Ali bin Abi Thalib, dan Anas bin Malik. Ketiga, larangan adalah penulisan yang bersifat resmi, sedangkan perintah bersifat pribadi. Lalu yaitu yang periode yang kedua atau yang disebut dengan bahasa sahabat, periode ini disebut Ashar at-Tasabuh wa al-Iklamin al-Hilayah, masa membatasi dan memiliki riwayah. Alasannya terbagi menjadi 2 agar para sahabat tidak sama diriwayatkan, agar mereka berhati-hati meriwayatkan sebuah riwayat. Dan periode yang ketiga atau perkembangan pada masa junior sahabat dan senior tabi'in. Pada masa ini masa berkembang dan munculnya periwayah hadis. Pada masa ini daerah Islam sudah meluas, yakni ke negara Syam, Irak, Mesir, Samarkand. Pada tahun sudah meluas ke Spanyol. Hal ini karena sahabat berangkat ke daerah tersebut dalam rangka memangku jabatan pemerintahan dan menyebarkan ilmu hadis. Dan periode keempat, kodifikasi pembukaan hadis. Pada periode ini disebut takwin al-hadis, pembukaan atau kodifikasi hadis. Khalifah Umar bin Abdul Aziz, khalifah ke-8 dinasti wilayah tahun 99 Hijriah. Alasannya membuka periode yaitu 1. Khawatir
akan hilangnya hadis bersamaan dengan meninggalnya para ulama. Lalu yang kedua, khawatir akan bercampurnya antara hadis sahih dan hadis Rasul. Lalu yang ketiga, karena wilayah Islam semakin luas, sedangkan kemampuan para ulama di setiap wilayah berbeda-beda, sehingga pengetahuan umat tentang hadis menjadi tidak seimbang. Dan periode yang kelima, pasca kodifikasi atau periode sekarang. Pada masa inilah hadis harus diselidiki secara ketat untuk membedakan antara hadis sahih dan hadis palsu. Hal yang kedua, fase penyelesaian. Dan lalu ketiga, yang ulama yang berpendapat yang terkenal pada masa itu adalah ulama yang terkenal pada masa ini, yaitu ulama Al-Bukhari, Muslim, Abu Daud, dan Tirmizi. Lalu selanjutnya adalah kesimpulan dari pengertian hadis dan hadis kegunaannya. Yang pertama itu adalah hadis menurut bahasa, yaitu sesuatu yang baru menunjukkan sesuatu yang diikat atas waktu yang singkat. Lalu hadis menurut istilah ialah hal-hal yang datang dari Rasulullah SAW, baik dari ucapan maupun perbuatan atau pengakuan. Dan lalu selanjutnya hadis qauliyah, ucapan. Hadis yaitu hadis Rasulullah SAW yang diucapkan dalam berbagai tujuan dan penyesuaian situasi. Lalu hadis hidayah, yaitu perbuatan Nabi Muhammad SAW seperti melakukan sholat 5 waktu beserta rukun-rukunnya, dan pekerjaan menunaikan ibadah haji, lalu pekerjaan mengadili salah satu saksi sumpah dari pihak penuntut. Lalu hadis riyah, yaitu perbuatan para sahabat Nabi yang telah diikrarkan oleh Nabi SAW, baik perbuatan itu berbentuk ucapan atau perbuatan, sedangkan ikrar kalangannya dengan cara mendiamkannya dan atau menganggap. Dan selanjutnya yaitu kegunaan hadis. Kegunaan hadis ialah sebagai gayani atau menjalani fungsi yang menjalankan hukum Al-Quran, tidak diragukan lagi dan dapat diterima oleh semua pihak. Karena memang untuk itulah Nabi ditugaskan Allah Subhanahu wa taala berpendapat bahwa hadis berkedudukan sebagai sumber atau dalil kedua setelah Al-Quran. Ilmu dirayah dan ilmu dirayah itu ilmu yang mempelajari hakikat periwayatan, syarat-syarat, macam-macam hukum-hukumnya, sifat-sifat perawi dan syarat-syaratnya, serta sesuatu yang diriwayatkan serta hal-hal yang terkait dengannya. Objek tentang keadaan para hadis atau sanad bersambung, wajib bersambung. Satu rangkaian sanad bersambung harus bersambung dari mulai sahabat sampai pada periwayatnya yang menuliskannya atau membukukan hadis tersebut. Lalu yang kedua, segi kepercayaan sanad.
setiap perawi yang terdapat di dalam sanadnya sesuatu hadis harus memiliki sifat adil dan tabi'in dan cermat dan lekas atau cepat menangkap hafalannya. Ilmu riwayat adalah ilmu yang membahas ucapan-ucapan perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, periwayatannya, pencetakannya, dan penelitiannya, lafadz-lafadznya. Kajian ilmu hadis riwayat adalah cara periwayatannya, yaitu cara penerimaan, penyampaian seorang periwayat atau perawi atau riwayat lainnya. Dan yang kedua, cara periwayatannya yaitu A. Periwayatan dengan lafaz, B. Periwayatan dengan makna, C. Cara pemikiran atau penghafalan, penuliskan dan pembukuan hadis. Proses transisi hadis atau dikenal dengan istilah jalan menerima hadis dan penyampaiannya, yaitu cara-cara menerima hadis mengambilnya dari guru. Rasulullah ketika menyampaikan hadis yang pertama, Rasulullah menyampaikan dengan ketika ada masalah, lalu beliau memberikan penjelasannya. Yang kedua, dengan lisan atau perbuatan. Ketiga, dalam bentuk tulisan. Syarat-syarat dalam penerimaan hadis atau tahammul adalah suatu kegiatan yang menerima dan menyampaikan riwayat hadis secara lengkap, baik berkenaan dengan mata rantai dan sanad, matan, sebat dan rantai sanad, selain memuat nama-nama perawi, memuat juga kode-kode atau lafaz yang memberikan penunjuk tentang metode periwayatan hadis yang digunakan oleh perawi. Baik, hanya itulah sedikit yang bisa saya sampaikan dari pertemuan kedua sampai ketujuh. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan di hati kawan-kawan atau yang menonton, saya minta maaf sebesar-besarnya. Jika ada kesalahan dari penyampaian tadi, itu datangnya dari saya sendiri. Jika ada kebenaran, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Al-insan bitafkir wallahu bitakdir. Manusia hanya bisa menjalankan, Allah lah yang menakdirkan. Ihdinash shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.